Halo, ketemu lagi dengan vlog perjalanan aku. Kali ini aku berangkat dengan teman-teman. Kali ini tujuan kita adalah pantai di Gunung Kidul. Ini penjara loh, bagus sekali ya penjaranya. Ini kita beli makan dulu buat makan malam nanti. Lihat sini guys. Ini gunung, masih gunung. Seperti Bandung. Di sepanjang jalan kita juga ngemil terus dan kita kegelapan di jalan. Agak ngeri juga karena jalannya cukup sempit. Alhamdulillah pas nyampe di sana masih sempat melihat sunset yang ternyata sangat indah. Suara ombaknya sangat kenceng karena kita berada di tebing. Tebing ini jauh banget tinggi dari permukaan laut. Jadi ya lebih tepatnya tempat kita ngecamp ini adalah di tebing, bukan di pantai. Sebelum mendirikan tenda, kita sholat dulu biar beres dulu kewajiban sama Allah, dan kita isi perut makan biar kuat bangun tendanya. Sambel. Aku sih tim kecap ya. Sambel. Sambel lah sambel. Nasi uduk nggak pakai. Kita makan nasi uduk yang tadi dibeli di perjalanan, dan itu rasanya nikmat banget karena tidak punya banyak pilihan lain seperti kita saat berada di kota atau di rumah. Dan yang paling cukup membedakan suasana di sini adalah karena tidak ada sinyal. Jadi yang bisa kita lakukan adalah mengobrol dan mengobrol 24 jam tanpa sinyal. Cukup menyenangkan. Bukan semut, bukan semut tapi semut. Kalau semut raksasa ya. Hai. Karena pronounce-nya jelek berarti. Semut. Kemudian kita bangun tenda. Cukup mengalami kesulitan di pertama karena jenis tendanya itu beda dengan yang biasa aku pakai dengan suami. Dan biasanya aku juga tipe yang terima beres setiap kita camping. Sekarang harus mendirikan dan melakukannya sendirian bersama teman-teman sesama perempuan. Itu pengalaman yang cukup membanggakan sih bagiku. Aku sangat mengapresiasi diriku dan teman-temanku karena berhasil mendirikan tenda. Dan ternyata di sekitar kami pun itu rata-rata perempuan yang ngecamp. Alhamdulillah, kayak jadi rasa aman aja gitu. Good morning.
Pagi datang tapi dengan cuaca yang mendung dan matahari tidak terlihat dari arah pantai. Dia datang dari balik bukit dan yaitu tadi ketutup awan. But it's okay, yang penting malamnya saat kami tidur itu tidak hujan deras. Malam sebelumnya kan malah bulan terlihat sangat terang dan langit cerah. Kita juga bisa melihat bintang-bintang, itu sangat menyenangkan. Terlihat banyak lampu di kejauhan. Lampu dari kapal-kapal nelayan. Aku sangat menyukai suara ombak di sini, di tebing ini. Karena meskipun agak sedikit menakutkan, tapi pada saat yang bersamaan itu juga cukup menenangkan. Tahu kan ya rasanya kayak kita dengar suara alam itu beda berisiknya dengan suara ingar-bingar di perkotaan. Suara ombak yang menerjang karangnya sangat keras tapi menenangkan. Setelah menikmati subuh ke pagi, kami mulai bersiap-siap untuk melakukan penjelajahan ke bukit sebelah. Ya, tapi alhamdulillah tidak hujan. Alhamdulillah. Mbak Rindang. Oh, indah banget. Ada banyak tebing di sekitar tempat kami, jadi kami ingin mencoba menjelajah salah satu tebing yang ada di sekitar situ dan semoga kita bisa mendapatkan pemandangan yang juga sama indahnya dari tebing kita menginap ini. There is a rainbow and the water. Ada harta karun di sana. Ada pelangi juga, indah banget. Letaknya di ujung tebing terjauh yang bisa kami lihat. Itu sebuah pemandangan yang sangat langka. Udah lama banget aku nggak lihat pelangi. Masih ingat gak mitos waktu kita kecil? Atau aku dulu baca buku cerita anak-anak sih, bahwa di ujung pelangi itu ada harta karun. Ya kan? Indah banget pokoknya.
Kan. Say hi. Hai hai. Yuhu. So nice view. Kita mau explore ke sana, guys. Enggak pak, nggak bisa kolahnya. Itu adalah tempat kita minat. Good morning. Masih ada kayaknya sampai sana. Rasanya sulit untuk merasa bosan melihat pemandangan seindah ini. Apalagi kita juga dikelilingi oleh orang-orang yang sefrekuensi dengan kita dan nyambung obrolannya. Pasti ingin berlama-lama, dan kalau ke tempat indah seperti ini, pastikan kamu jangan pernah terburu oleh waktu. Karena pemandangan seindah ini sangat worth it dinikmati berlama-lama. Karena nggak bakal setiap hari kan kita melihat pemandangan seindah ini. Dan itu rasanya mengembalikan energi kita yang kelelahan karena aktivitas duniawi ini kembali ke energi alam yang murni. Saatnya kita pergi dari tebing ke Sirat, dan kita akan melanjutkan perjalanan. Sebelum pulang akan mampir ke salah satu destinasi wisata lainnya di sekitar sini. Namanya adalah Pantai Woh Kudu. Jadi sebelumnya kan kita nggak ada nemu bibir pantai ya. Sekarang kita akan melihat dan merasakan air laut langsung. Ternyata di sini juga banyak yang ngecamp. Kita juga menikmati banyak waktu di sini meski tidak bisa selama di tebing atau Tanjung Kesirat tadi, tapi setidaknya mataku cukup sangat terhibur oleh vitamin C laut yang sangat menenangkan.
Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya.